Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di webinar GOM yang bertajuk GOM Digital Lounge atau SKU on atau Scan Cobot. Oke, jadi saya ucapkan banyak terima kasih pada rekan-rekan semua yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita hari ini ya, sore ini ya. Oke. Kemudian untuk agenda kita di webinar ini, itu pertama introduction. Kenalan. Ya, nanti kita akan sedikit berkenalan tentang kita dan tentang applicat. Kemudian tentang applicat, tentang GOM dan tentang atau SKU dan atau Scan Cobot tentunya ya Pak ya. Oke. Kemudian ada key application. Jadi nanti akan kita tunjukkan pengaplikasiannya di industri. Kemudian tentang hardware, ada technical specification seperti itu. Kemudian software juga. Jadi karena hardware ini terintegrasi dengan software kita, jadi nanti kita akan tunjukkan sedikit cara menggunakannya. Kemudian di sesi akhir nanti ada sesi tanya jawab. Oke, dan juga ada titipan dari marketing untuk pengumuman door prize untuk 20 pendaftar pertama yang memberikan feedback. Oke, kita masuk ke agenda pertama kita, perkenalan. Oke, perkenalkan nama saya Rahmat, saya bisnis representatif di PT Indonesia Applicat dan saya ditemani rekan saya Reza, application engineer untuk GOM 3D scanner dari Applicat Indonesia juga. Oke, dan webinar ini diselenggarakan oleh PT Indonesia Applicat selaku GOM Certified Partner di Indonesia. Oke, kemudian siapa sih Applicat? Saya akan ceritakan sedikit tentang Applicat. Jadi Applicat adalah perusahaan yang berdiri di Thailand sejak tahun 1994. Yang pertama itu bisnisnya itu di planting, kemudian masuk ke mechanical di tahun 1997. Kemudian di 2006 kita merambah ke 3D printing, kita jadi distributor resmi untuk 3D printer Stratasys, itu industrial grade juga. Kemudian di tahun 2012 itu Applicat resmi buka cabang di Indonesia, jadi Applicat Indonesia berdiri ya. Di tahun wilayahnya ke Indonesia. Betul, berarti sekarang Applicat sudah menjadi multinational company ya Pak ya, di tahun 2012 terbuka di Indonesia. Oke. Kemudian di tahun 2018 kita juga menjadi distributor untuk 3D printer desktop metal, yaitu 3D printing khusus material metal, besi Pak. Iya. Oke, kemudian di tahun 2019 kita ditunjuk langsung oleh GOM untuk mendistribusikan produknya. Kita ditunjuk sebagai GOM Certified Partner. Jadi per tahun 2019 juga Applicat di Thailand maupun di Indonesia menjadi GOM Certified Partner. Kemudian di tahun 2020 kita sudah go public. Jadi udah ada di pasar saham ya Pak ya. Di Thailand Pak. Di Thailand. Oke. Itu histori tentang Applicat. Kemudian core bisnis kita itu ada 4. Pertama di construction atau di civil engineering. Kemudian ada di education dan government. Kita juga support untuk pendidikan dan pemerintahan. Kemudian ada manufacturing juga. Dan research and development. Untuk lab-lab kita juga bisa support. Kemudian kita juga ada Applicat Design Solution. Untuk manufacturing solution kita ada software SolidWorks, SolidCAM dan lain sebagainya. Kemudian di construction kita juga ada Archicad, G-StarCAD dan lain sebagainya. Kemudian itu tadi tentang Applicat dan sekarang tentang GOM. Siapa sih GOM? GOM adalah perusahaan dari Jerman yang fokus di optical metrology system, itu berdiri di tahun 1990 di Braunschweig, Jerman. Dan sampai sekarang semua produk GOM masih dibuat di sana, di Braunschweig, Jerman. Kemudian sampai sekarang GOM sudah tersebar ke seluruh dunia, ada 60 site di worldwide termasuk di Indonesia, di Applicat, dan ada 1000 metrologi spesialis yang siap mensupport kita. Oke, kemudian karena GOM memang dia fokus ke optical metrology system ya, produk kita ada beberapa, range-nya cukup luas tergantung purpose-nya. Kita ada 3D scanner, ada TOSCOR, compact, dan lain sebagainya. Kemudian produk
terbaru kita di tahun 2019 itu adalah Atos 5. Itu sudah menggunakan teknologi yang paling baru lah, ada loncatan di situ per tahun 2019. Oke, kemudian untuk sistem otomasinya itu kita sebenarnya sudah punya Atos Scanbox series, mulai dari Scanbox 4 sampai Scanbox 8 yang tergantung purpose kebutuhan untuk detail dan ukuran part yang diinspek seperti itu. Oke, jadi di sini di webinar ini kita akan mengenalkan produk baru kita. Ya, jadi di webinar kali ini sesuai judulnya kita akan memperkenalkan salah satu sistem kolaboratif terbaru dari GOM, yaitu Atos Q on GOM Scan Cobot. Nah, kurang lebihnya kita bisa lihat nih bentuknya seperti apa di dalam video berikut ini. Oke, preview singkat tentang Atos Scan Cobot. Oke, tadi kita sudah saksikan cuplikannya ya, preview singkat mengenai Atos Q dan Atos Scan Cobot. Ya. Oke, jadi kalau saya lihat cukup compact, kemudian fleksibel, karena compact dia bisa fleksibel juga, dan sepertinya nggak terlalu sulit untuk digunakan ya Pak? Jadi memang salah satu keunggulan dari sistem yang baru ini, bahwa sistem ini itu compact, ringkas, mobile, dan fleksibel, bisa di mana aja, serta kolaboratif seperti itu Pak. Jadi kita bisa lihat tadi didorong-dorong kemana aja dengan ukuran sensor yang tidak terlalu besar dan arm robot yang tidak terlalu besar, itu Pak. Oh, luar biasa ya Pak ya. Oke, kemudian secara teknologi itu apa aja sih Pak yang menjadi andalan kita gitu maksudnya? Nah, di Atos GOM, Atos Q dan GOM Scan Cobot ini, kenapa kita adakan webinar kali ini? Karena dari GOM sendiri itu ngerasa bahwa sistem ini Pak, sensor Atos Q sama GOM Scan Cobot itu seperti suatu pasangan yang saling melengkapi gitu Pak. Jadi kita tahu sendiri bahwa Atos Q itu keluar setelah Atos 5 dalam bentuk yang lebih compact, tapi mempunyai semua keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Atos 5, dan ketemu lagi sama Atos GOM Scan Cobot, robot 6 aksis yang bisa bergerak kemana aja, tapi tidak sebesar GOM Scanbox seperti itu Pak. Nah, dengan adanya GOM software, kita bisa pastikan juga bahwa penggabungan atau kolaborasi dari sistem ini, dari Atos Q dan GOM Scan Cobot ini bisa dioperasikan dengan sangat aman. Itu. Oke. Jadi selain secara 3D scanner, performanya juga udah bagus, Pak. Bagus, sudah canggih ya, teknologi karena terbaru. Atos Q itu emang sudah disematkan teknologi-teknologi terbaru yang dimiliki Atos 5 oleh GOM. Oke, kemudian untuk pengaplikasiannya Pak di industri. Oke, mungkin akan kita saksikan dulu cuplikan videonya ya untuk aplikasi penggunaan penerapan. Kurang lebih bagaimana sih pengaplikasian Atos sensor Atos Q ini dengan GOM Scan Cobot di dunia industri secara garis besar seperti apa? Kita bisa lihat di video berikut ini. Oke. Before products end up in our everyday life, they go through a process of design, prototyping, and production ramp-up. Timing here is critical. These pre-production stages should be as short as possible. In the shaping of products by injection molding, casting, additive manufacturing, or stamping, tools and parts need to be inspected regularly.
With the new ATOS Q on GOMSCAN Cobot, we created a collaborative inspection solution to support your product development process. Simply move it to where it is needed, directly in your office, in the lab or production area. Just put the part on the rotation table, and in a matter of seconds, the GOM Inspect software calculates automatically the measurement program. And then the GOMSCAN Cobot takes over the work. The ATOS Q delivers highly precise, full-field 3D coordinates. You get a digital twin of the actual part. GOM makes automated scanning easy and brings comprehensive quality control at the pre-production stage to improve your final product quality. Let us have a look at how we use the ATOS Q on GOMSCAN Cobot for the launch of a new cast part. As in any other production processes, the casting of metal parts is a complex process where many things can go wrong. During the launch of the new products, the ATOS Q on the GOMSCAN Cobot will give you detailed insight into the dimensional quality of your tools and parts. Here we see a very first send mode. It takes the ATOS Q only a few minutes to get a digital copy. Even the smallest details needed are captured to check if this shape is ready to cast the right part. The 500mm measuring volume of the ATOS Q makes scanning fast and efficient. A color plot gives an immediate view on the overall quality of the shape. The GOM Inspect Suite software offers a complete set of inspection and reporting tools up to the full GD&T analysis. The new ATOS Q is equipped with interchangeable lenses. These lenses can be easily changed to adapt to the different measuring tasks. This is the core used in the casting process. It creates the hollow tubular area inside the part. With a few reference points on the core, it can be turned upside down in the middle of the inspection process, so 360-degree data is captured from all the sides. The programming of the core can be done with a few mouse clicks. We define an envelope around the part and select the number of sensor positions. The programming system of the ATOS Q on GOMSCAN Cobot is made to make life easy for you. If CAD is available, the Smart Teach functionality can create perfect positions to measure even the most complex parts, like this flywheel. Within a few minutes, a safe robot program is ready to go part inspection. The results of these 3D inspections give an immediate feedback whether these parts can be used for the casting process or need to be adjusted beforehand. Final cast parts can be inspected for shape, wall thickness and feature locations. The parametric GOM Inspect Suite software even supports multi-part scanning and trend analysis of many parts in the production lifecycle. The ATOS Q on GOMSCAN Cobot realizes fast and easy prototyping, tool-making, and tryout, accelerating the pre-production stage and improving quality control and assurance of final products. GOM's easy automated solution makes 3D inspection fast and efficient. Oke, tadi kita udah lihat sedikit cuplikannya ya, cara menggunakan ATOS ATOS Q. ATOS Q GOMSCAN Cobot. dan GOMSCAN Cobot ya. Jadi dia saya lihat tadi ada product casting, kemudian ada just molding. Itu pemakaiannya cukup luas juga ya Pak ya? Cukup luas. Jadi pada dasarnya teknologi 3D scan ini bisa digunakan untuk kegiatan inspeksi di dalam dunia industri, seperti dalam tahap desain, kita bisa melakukan scanning atau prototyping atau bahkan pengecekan tools, jig, bahkan part itu sendiri bisa kita scan dan kita inspeksi seperti itu. Nah, karena kelasnya ini kelas industri, kita bisa mendapatkan data yang bagus sehingga hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau valid lah seperti itu. Nah, bukan cuma itu, di dunia industri sendiri yang bisa memanfaatkan teknologi 3D scan ini bukan cuma beberapa industri saja, tapi cukup luas juga, seperti industri injection molding, industri casting, industri sheet metal, additive manufacturing, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa memanfaatkan teknologi 3D scan ini untuk melakukan analisa pada suatu objek menggunakan software seperti itu, Pak. Oke.
Berarti scanning, kemudian inspection, dan itu berjalan secara otomatis juga ya, Iya, Pak ya? berjalan secara otomatis. Tuntutan industri 0.4. Ya, untuk mendukung 4.0. Oh, 4.0. Untuk mulai 4.0, bahkan sistem ini fleksibel, bisa dibawa kemana aja, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya, Pak ya. Oke, kemudian sebenarnya apa aja sih yang tersemat di Atos Q dan Atos GomScan Cobot? Gitu? Ya, karena tadi kan udah dibilang ini bisa diaplikasikan untuk kegiatan metrologi di dunia industri. Nah, harusnya secara teknis juga mumpuni dong. Gitu. Nah, sedikit penjelasan lebih jauhnya mengenai technical overview-nya bisa kita lihat di video berikut ini. Oke. Hello, my name is Björn and I'm standing here in front of the Atos Q on the GomScan Cobot. In the next 2 minutes, I will give you a technical overview about this collaborative solution. Collaboration, or working together, is our main focus here. Maybe you already know our larger Scanbox solutions in which we use industrial heavy-duty robots. For the GomScan Cobot, we now use a collaborative robot moving around the Atos Q sensor. The 6-axis GomScan Cobot is programmed by using the virtual measuring room software. Therefore, you don't need to have any experience with robots. The parts you want to inspect are placed on this rotation table. The rotation table can be even loaded with up to 50 kilograms, that means 110 pounds. The maximum size for your parts is 500 millimeters in diameter. So even with this sand core, casting sand core, is no problem for the GomScan Cobot. So what makes this solution so unique? It is the combination of easy programming and the technology of the Atos Q. The Atos Q combines high-speed scanning, high resolution, and a self-monitoring system. 5 different measuring volumes are available to adapt the system to the needs of your parts. If you want to scan highly detailed parts like these, then choose the smallest 100 millimeter volume that gives you the highest resolution and a high accuracy. For larger parts like this one on the table right now, then choose the 500 millimeter volume. It is fast and still has enough resolution for the inspection you want to do. The Atos Q comes with GOM's triple scan technology, which creates complete scan data even in areas that are difficult to reach. Looks like we finished the inspection. Let's have a quick look what is inside the system. Underneath the table, we have the robot controller and the processing unit. Your laptop and desktop computer connects easily to the GomScan Cobot. One standard power socket is all you need to get the system running. The GomScan Cobot is made to work with you. If you're going through a serious product improvements during launch phase, you can bring this inspection system right to the place where it is needed. A set of strong wheels and fixators will help you to move the GomScan Cobot to where you need it. With less than 200 kilograms weight and 75 centimeters width, the GomScan Cobot passes easily through doors and can be even moved to other floors in an elevator. GomScan Cobot, just like the larger Atos Scanbox models, is available with a standardized safety housing. The housing is made of steel and plastic transparent sheets, and with a door opening of 150 centimeters, which makes it easy to load and unload your parts. This was the quick tour of the GomScan Cobot hardware. If you're interested in how easy programming is, watch my other videos of the GOM software with the virtual measuring room. Oke, tadi kita udah saksikan ya cuplikan terkait technical overview Atos Q dan Atos Scan Cobot. Ya. Oke, jadi tadi kan kita udah lihat bahwa itu tuh desainnya juga cukup efisien ya Pak ya. Jadi ada arm di atas meja seperti meja kerja, kemudian ada automatic rotation table, dan di mejanya itu ada controller untuk robotnya ya. Iya, jadi kalau memang secara teknis overview-nya, secara desain dia emang kayak gitu, ada nggak perlu ada panel segala macam, jadi lebih gampang. Tapi yang paling inti utamanya adalah bahwa di situ ada Atos Q. Oke. Jadi di dalam Atos Q ini performanya udah sangat tinggi. Untuk 3D scannernya ya Pak ya? 3D scannernya sendiri, dia bisa melakukan scanning dengan cepat, pemrosesan data dengan cepat, lalu sekali scan kita bisa mendapatkan data lebih banyak. Nah, otomatis dengan data yang lebih banyak kita bisa tahu
aktualnya seperti apa itu bisa lebih mirip seperti itu. Iya, Makanya iya, tadi iya. dia sebut kita bisa mendapatkan digital copy dari Digital. barang tersebut. Nah, dengan kita mendapatkan digital copy, kita bisa mendapatkan hasil informasi yang komprehensif sehingga kita tahu dengan tepat apa yang terjadi sebenarnya dalam part kita. Nah, kalau emang ada terjadi masalah di part kita, kita bisa tahu kita mesti ngapain atau kita bisa menentukan preventive action seperti apa yang kita perlukan. Nah, itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi, kita dapat data dengan cepat, kita tahu masalah lebih cepat, kita bisa menyelesaikan masalah lebih cepat. Nah, otomatis nanti hasil akhir yang akan kita dapatkan yaitu efisiensi waktu dari pekerjaan kita itu sendiri. Oke, Gitu. luar biasa ya. Jadi ada apa karena kita tahu lebih dini ya Pak ya Kita kalau tahu lebih seandainya dini. ada masalah gitu ya. Oh, Oke, oke, oke. Nah, ujung-ujungnya keuntungan atau profit yang bisa kita dapatkan yaitu cost efisiensi. Iya, iya, Karena iya, kita tahu semuanya lebih cepat, bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Cycle time untuk scanningnya pun itu udah Bener. cepat gitu ya Pak Iya, ya. dapat data yang bagus. Kita bisa tahu masalah lebih cepat dan kita bisa dengan tepat memberikan seperti apa yang bagus buat menjaga kualitas dari barang kita. Gitu. Luar biasa. Ini untuk Atosq-nya ya Pak. Ya. Kemudian teknologi-teknologi apa sih Pak yang disematkan di Atosq ini? Kenapa Atosq bisa sampai seperti ini? Gitu? Iya, betul. Di Atosq 5 sendiri dia udah blue light equalizer. Jadi fringe projection-nya emang 10 kali udah lebih cepat gitu Pak. Jadi Atosq ini juga sama. Dia bisa melakukan scanning, 1 kali scanning mungkin cuma 1 atau 2 detik udah bisa dapat data gitu. Nah, datanya pun bukan sekedar scanning, tapi kita mendapatkan data komplit dari hasil scanningnya itu karena menggunakan blue light equalizer yang lebih kuat. Dia tidak terganggu dengan cahaya-cahaya luar seperti lampu atau matahari dan lain-lain, itu tidak terganggu. Dan yang paling penting, dia ada self monitoring system di mana dia bisa mengetahui kondisi teraktual dari sensor itu sendiri seperti apa gitu. Oh, gitu ya. Oke, luar biasa. Oke, kemudian secara desain nih Pak. Oh ya, tadi yang saya bilang secara desain nih Pak. Inilah kenapa Atosq dan GOMScan Cobot ini bisa dibilang satu pasangan yang sempurna karena dua-duanya ini didesain sangat compact dan fleksibel. Kita tahu sendiri Atosq ini lebih compact ukurannya dan beratnya dibanding Atos 5. Ditemukan pula sama ARM 6 aksis robot yang tidak sebesar Atosq scan box, tapi cukup dengan meja kecil itu aja gitu. Tapi compact mobil itu nggak berarti bahwa itu tuh nggak robust ya, nggak tangguh gitu enggak ya Pak ya? Iya, enggak, karena emang ini tujuan awalnya kita untuk menjadi sebuah solusi di dalam dunia industri, dan kita tahu sendiri kondisi lapangan di dunia industri kadang-kadang ada temperatur yang tinggi atau debu di mana-mana, terutama di production line ya Pak ya? Di production line, dan ini ditujukan untuk bisa dibawa ke production line. Ini nggak semudah itu atau tidak serapuh itu untuk bisa rusak gitu Pak. Jadi secara desain pun dia dibikin untuk tangguh menghadapi lingkungan environment, lingkungan yang agak kasar, lingkungan industri lah ya, walaupun di production sekalipun seperti itu. Nggak harus menetap di quality room gitu ya. Tidak ya. harus menetap di quality room. Oke. Luar biasa. Kemudian dia juga bisa ganti-ganti measurement volume ya Pak ya. Jadi untuk purpose tertentu kita cuma perlu ganti lensanya saja. Benar. Kita di Atosq ini sudah dilengkapi dengan exchangeable measuring volume, yaitu dengan ganti lensa, karena tujuannya gini Pak, kalau di dalam dunia industri kita nggak cuma ngecek itu aja. Kadang-kadang ada beberapa varian produk mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, untuk yang kecil kita itu udah pasti perlu sesuatu yang lebih detail gitu kita dapatkan. Lah, kalau untuk yang lebih besar menggunakan sensor yang kecil itu akan waktu lama, maka kita sediakan measuring volume yang lebih besar seperti itu. Oke. Tapi tanpa mengurangi kualitas dari hasil scan kita. Oke, jadi kita nggak perlu punya sensor banyak ya, cukup satu sensor dan beberapa measuring volume, kita cukup ganti lensanya saja. Dan ganti lensanya nggak terlalu sulit ya Pak? Nggak terlalu sulit Pak. Jadi kita cukup disediakan beberapa sensor measuring volume yang kita perlu, lensa measuring volume yang kita perlu. Kita bisa menggunakan Atosq ini untuk berbagai macam kebutuhan seperti itu. Oke. Luar biasa. Oke, kemudian kalau kita ngomong otomatis itu kan ada gerakan mekanikal juga ya Pak di ARM. Itu kan kita juga harus aware, maksudnya keamanan itu juga faktor yang sangat penting gitu Pak. Iya. Tadi kan kita sempat bilang kalau ini tuh aman, safe ya. Karena memang secara
secara teknis dispesifikasikan di technical speknya dia, pergerakan arm robot ini tuh sejauh mana itu dispesifikasikan. Jadi kita tahu GomScan Cobot ini bakal beroperasi sejauh mana. Nah, kita bisa jaga jarak di situ. Nah, programmernya kan tahu ya kan. tahu. Tapi kalau misalnya ada lewat, orang ya mungkin kita bisa kasih marka atau apapun, atau bahkan untuk yang lebih aman, karena di beberapa perusahaan ya itu ada regulasi yang mengatur tentang keselamatan dan keamanan mengenai mesin-mesin yang bergerak seperti ini. Nah, jawabannya kita punya yang namanya housing untuk produk ini gitu Pak. Jadi kita kayak bikinin ruangan mini housingnya yang terbuat dari baja sama plastik. Itu bisa mendefinisikan area kerjanya dia gitu. Itu jauh lebih aman dan yang pasti memenuhi regulasi dari keamanan yang diminta untuk dari perusahaan. Oke. Iya. Tapi kalau misalnya kita kasih box seperti itu, ini ada collision checkingnya nggak Pak? Bisa nabrak itu apa gitu enggak ya Pak? Enggak Pak, karena memang ada collision check. Dia nggak akan nabrak maupun ke part itu sendiri atau ke lingkungan dari GomScan Cobot itu gitu. Nah, walaupun dikasih housing, ini bukan berarti dia cuma diam di satu tempat. Jadi dia tetap bisa dikeluarin dengan bantuan rodanya itu, dia bisa tetap dikeluarin kalau memang diperlukan, lalu balik lagi ke ruangan itu seperti itu. Oke, luar biasa ya. Oke, kemudian hardware yang kuat itu juga harus didukung dengan software yang powerful juga. Dan kita punya software yang integrated dengan ATOSQ dan ATOScan Cobot. Untuk cara mengoperasiannya mungkin akan kita lihat di video berikut ini ya Pak ya. Ya, seperti kita tahu sendiri, GOM scanner ini dibuat berbarengan dengan GOM software untuk saling melengkapi. Nah, dengan adanya robot untuk GOM ATOSQ ini, GOM software juga memberikan fitur-fitur yang lengkap dalam kita mengontrol arm robot ini. Nah, mungkin akan ditunjukkan dulu ya, sama nanti akan dipresentasikan sama kawan kita. Pion. Hi, welcome back. The GomScan Cobot is your collaborative inspection system. With collaboration or working together, we mean taking over work from you. I will show you how the virtual measuring room in the software plays a crucial role here. Programming the robot is done entirely in the software. No robot control panel or robot in hand is needed. The best scanning positions for the ATOSQ are defined by its GOM Smart Teach functionality. The way how we start depends on if we have a cut design available or not. Let's first have a look on this part, for example, and let's see how we work in the software if we don't have any cut data. Having no cut data, we need to give the software an idea of the size and the shape of the part. For that, we define the dimension of one of these geometrical shapes where our part fits best into. Half sphere or box for box-shaped parts, a cylinder for long parts, or a disc for flat parts. The amount of measurement positions we select depends on the complexity of the part. Simple shapes require fewer positions of the sensor. Complex parts will require more viewing angles. With the envelope of the part defined, the teaching software creates the scanning positions. The virtual measuring room will now take care that the robot does not enter the envelope you created. With a few mouse clicks, we created a safe robotized inspection process. In case we have a cut file, we have a lot more information about the exact shape of the part. Using CAD data, a minimum number of positions will be defined to scan a maximum of areas on the part. This will be our new test part, a 3D metal printing part. Before printing more of these, we would like to know if this is the first one within the tolerance. Let's have a look in the software. So I need to start with uploading the CAD data of our part. Here we also have inspection data available. So if you have PMI information on what has to be inspected and which tolerances have to be used included in the CAD data, we will use them too for the programming. To give you an idea on the ease of defining these inspections, I will add this hole here and inspect it for position and size. For this part, next to the specific inspection item, I would also like to have an overall view of the shape of the part. For this, we request a color plot of the entire shape. SmartTeach will now use the information for features to be inspected and our overall color plot to define the minimum number of positions needed.
In less than a minute, we have a robot program. We can further optimize it by defining the fastest route along the positions. If needed, the optimization will automatically create some intermediate positions for the robot to avoid any collision. So the virtual program is ready and can be moved to the GomScan cobot. With our program ready, we can start the inspection process. During the scanning process, the mesh is being built up using the minimum number of positions used for the ATOS-Q. The virtual measuring room in the GOM software took all over the robot programming from me. It even calculated the minimum scan positions. Easy, fast and safe. Look like he's ready. Let's have a look on the results. The scan result is a highly detailed mesh including all the inspection features and the color plot of the entire shape of the part. If your inspection template includes reports, a simple recalculation of this part generates all the reports with another simple mouse click. This was an introduction of SmartTeach in the GOM Inspect Suite software. We had a look at how to measure single parts. From 2020 onwards, the software also supports an easy workflow to scan multiple parts in one program. The ATOS-Q and GomScan cobot, a really smart solution. Oke, tadi kita udah lihat reviewnya ya Pak ya. Jadi softwarenya kalau kita lihat juga cukup powerful karena itu software itu mengendalikan gerakan robot. Kemudian untuk inspeksinya, fiturnya juga tadi saya lihat lengkap ya Pak ya. Kemudian juga dia bisa otomatis reporting. Jadi programmingnya juga bisa otomatis, tadi dia bisa menyesuaikan ya, kalau misalnya kita udah punya file cat-nya, dia bisa tahu bagian-bagian mana yang belum terjangkau, jadi dia akan memposisikan secara otomatis, seperti itu ya Pak ya? Iya, emang ini software udah melengkapi kolaborasi antara ATOS-Q sama GomScan cobot ini. Dengan ATOS-Q yang bisa scan dengan data yang sangat baik, digabungkan dengan ATOS GomScan cobot yang bisa melakukan scan secara otomatis dan dikendalikan oleh GOM software yang dengan beberapa kali klik, tadi kita lihat nggak sampai 1-2 menit, beberapa kali klik dia sudah jadi program robot mau scan ke arah mana, itu memang dapat dengan mudah dilakukan. Dan dengan software ini pula kita bisa melakukan inspeksi mulai dari scanning, inspeksi sampai reporting sehingga kita dapat langsung hasilnya seperti apa tentang kondisi dari objek yang sedang kita kerjakan tersebut. Gitu. Luar biasa. Berarti selain scan-nya otomatis, proses inspeksinya bisa dilakukan secara otomatis kalau kita buat template ya. Dan sampai dengan reporting. Sampai dengan reporting. Semuanya otomatis. Dan jangan lupa pemrograman robot ini itu dilakukan dengan mengambil posisi-posisi terbaik scanningnya seperti apa, dan jumlah posisi scan yang paling sedikit sehingga waktu yang kita gunakan untuk melakukan scanning menggunakan robot ini menjadi waktu yang paling minimum kita perlukan. Oh, berarti gerakannya pun efisien ya Pak? Gerakannya pun efisien. Oke, luar biasa Pak. Oke. Oh ya, saya tadi lupa kita sampaikan, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ketik di kolom chat ya. Jadi nanti di sesi question and answer nanti kita kumpulin, kita jawab. Kita kumpulin, kita jawab. Oke Pak. Kita masuk ke kesimpulan Pak. Kesimpulan ya. Jadi intinya sih kesimpulannya bahwa GOM sedang mengeluarkan suatu sistem solusi baru dalam dunia metrologi industri, di mana kita bisa melakukan scanning dengan satu sensor yang sangat powerful, yaitu ATOS-Q. Dan ATOS-Q ini sendiri terdiri dari 2 versi, 8M dan 12M, di mana dia menggunakan LED untuk kedua sensornya, tetapi hanya berbeda dari poin per scan-nya. Untuk yang 8M, dia sekali scan mendapatkan sekitar up to 8 million poin per scan, sama yang satu lagi 12 million poin per scan. Dan itu poin koordinat ya Pak ya? Poin koordinat dari benda itu sendiri dalam sekali scan. Luar biasa Pak. Kemudian di situ ada point distance tuh Pak, di spesifikasinya itu ada point distance. Iya, point distance ini dari poin koordinat yang Bapak sebutin itu, ini jarak antara poin-poin itu tersebut Pak. Mulai dari 0,04 sampai dengan 0,18. 0,03 untuk yang 12M. Iya, untuk yang 12M 0,03 sampai 0,015. Ya, luar biasa ya Pak. Jadi misalnya kita punya
Biasanya yang butuh detail tinggi itu part injection mold ya, plastik Tapi, biasanya. ya, Nah, untuk mungkin sudut-sudutnya atau mm, radius-radius yang kecil-kecil. radiusnya mungkin ada radius 0,1 Nah, gitu ya. itu masih bisa. Itu masih bisa dapat ya. Masih bisa didapatkan karena point distance-nya sendiri ini untuk sekali scan udah lebih kecil daripada diameter tersebut. Bagus. Luar biasa, Pak. Ini untuk atosnya ya, Pak. Kemudian Ya. untuk otomasinya nih, Pak. Ya, untuk otomasinya sendiri, GOM Scan Cobot ini emang benar-benar versi mobile dari GOM Scan Box-nya. Nah, beratnya sendiri ini nggak sampai 200 kilo. Jadi kalau misalnya mobile dan mau dipindahin ke lantai atas atau ke lantai bawah gitu, ini masih bisa masuk lift, Pak. Karena bobotnya nggak sampai 200 kilo. Nah, nggak perlu juga bikin pintu khusus untuk dia lewat. Itu karena lebar dari GOM Scan Cobot ini paling cuma di bawah 80 cm, Pak. Jadi bisa keluar masuk ruangan dengan mudah tanpa perlu ada pintu atau jalur khusus seperti itu, Pak. Tapi apa maksimal bobot part yang bisa di-scan juga nah, ya di dunia industri kan kita juga nggak cuma produk yang kita cek, tapi kadang-kadang tools dan mold. Nah, ini bisa menampung sampai dengan 50 kilo dia masih sanggup untuk menahan. Oh, luar biasa, Pak. Kemudian itu kembali ke regulasi ya. Kadang-kadang untuk di perusahaan tertentu itu kan butuh regulasi. Kita juga sediakan apa namanya housing ya, Pak ya. Ya, housingnya tadi kita udah sebutkan bahwa dia terbuat dari baja yang diareakan khusus untuk GOM Scan Cobot ini, tapi dilengkapi juga dengan lembaran plastik supaya kita masih bisa lihat ke dalamnya, dan itu aman lah untuk GOM Scan Cobot ini. Oke, luar biasa. Dan sekarang ATOSQ dan GOM Scan Cobot sudah bisa diorder di Applicat Indonesia. Dan untuk rekan-rekan semua yang mungkin sudah menggunakan GOM System, itu bisa di-upgrade juga. Jadi nggak harus beli versi yang baru, bisa juga di-upgrade, dinaikkan ke teknologi yang lebih baru. Semua versi, Pak? Semua versi. Dari Atos 1? Dari Atos 1. Semua Atos System bisa di-upgrade ke... jadi nggak perlu beli baru, yang ada sekarang kita tukar itu masih bisa? Masih bisa, tukar Pak. Tambah. Itu upgrade, upgrade system, Pak. Jadi untuk memodernisasi sensor lama seperti itu. Misalnya sekarang masih pakai Atos versi lama, Atos 1 atau Atos 2 seperti itu. Kemudian mau upgrade ke teknologi Atos Q atau Atos 5 ke teknologi yang lebih baru, itu bisa. Dan nanti di setiap upgrade sensor itu akan mendapatkan sensor baru tentunya. Sensor baru. Dan kemudian akan mendapatkan workstation baru, bisa laptop, bisa software terbarunya, dan juga software yang sudah terupdate. Pokoknya tuker siap kerja lagi dari awal. Betul sekali, Pak. Jadi teknologinya upgrade. Oke, seperti itu. Oke, kemudian bagi rekan-rekan juga yang ingin cepat-cepat mengimplementasikan solusi dari Applicat, kita juga bisa membantu dalam hal desain. Misalnya kita punya suatu konsep dan kita ingin menuangkan ke dalam bentuk desain 3D seperti itu, kita bisa bantu. Oh, ada jasa buatan 3D-nya gitu, Pak? Ada jasa pakai apa, Pak? Desain, pakai SolidWorks. Pakai SolidWorks. Kemudian seandainya kita mau bikin mock-up, prototyping, jadi desain kita yang sudah tertuang ke 3D, itu kita mau tahu ini bentuk aslinya seperti apa sih kalau kita pegang kayak gitu ya? Betul. Gimana sih dipegang, enak nggak seperti itu? Itu juga kita ada jasanya untuk 3D printer. Karena lebih enak juga ya kalau emang kita bisa visualisasikan kita presentasikan barang aslinya ke orang gitu misalnya dalam bentuk desain. Tapi 3D printer kita tidak hanya untuk mock-up saja, untuk prototyping saja, tapi juga bisa dipakai untuk usable part karena materialnya yang grade-nya juga sudah grade industri gitu. Jadi materialnya pun cukup kuat. Range materialnya juga banyak, mulai dari plastik yang like rubber, kemudian transparan, sampai dengan metal bisa kita bantu print. Jadi misalnya kayak pengen bikin part pengganti gitu, yang custom, bisa pesen dari langsung pakai misalnya pengganti spare part mesin yang udah rusak dan nggak dijual di mana-mana gitu misalnya. Kita print, kita ganti itu masih bisa? Masih bisa, Pak. Masih bisa. Kemudian seandainya kita ingin mendigitize suatu produk, kita punya satu produk real, kita nggak punya desainnya, tapi kita ingin mendigitize ini menjadi bentuk 3D digital seperti itu juga bisa. Nah, ini jasa scan. Ya. Kalau ini nanti saya yang bantu, Bapak punya part atau apapun yang ingin didapatkan kopi digitalnya menggunakan sistem GOM scanner kita bisa bantu untuk melakukan scanning. Bahkan kita bisa bantu untuk melakukan inspeksi jika memang
ini adalah part yang ingin diinspeksi Iya. begitu. Tergantung purpose-nya ya. Tergantung purpose-nya. Karena kadang di scan purpose-nya untuk inspeksi, ada juga Inspeksi, scan untuk reverse di engineering, reverse gitu atau di atau- edit di re-engineering Ya. seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, udah terakhir nih berarti. Iya, Pak. Singkat sekali ya, Pak ya. Singkat sekali. Ya. Yang pertama dari Pak Richard. Untuk load dan Oleh Pak Rahmat dan tim, perkenalkan saya Richard, mau tanya beberapa pertanyaan. Untuk load 50 kilo dan dimensi 500 mm, jika part atau barangnya lebih dari 50 kilo dan 500, bagaimana ya Pak? Apa ganti lengan robot, apa ganti rotary table? Lalu yang kedua, untuk rotary table, apakah bisa diputar? Apakah bisa diputar manual atau otomatis, dan untuk stikernya ada aturan penempelannya tidak, dan kemana, dan karena consumable stikernya bisa dibeli di luar applicat atau common atau hanya dapat dibeli di applicat. Yang ketiga, untuk robotnya brand apa Pak? Include di pembelian atau ada pilihan tripod untuk software bawaan GOM, atau bisa terintegrated dengan software third party seperti Polywork or Geomagic, dan bisa diimport ke format software apa saja selain AutoCAD. Lalu yang kelima, untuk kalibrasi bagaimana ya Pak? Di applicat Indo atau di luar Indonesia? Udah, lima dulu. Oke, satu-satu. Satu-satu. Dari yang pertama, untuk load 50 kilo dan dimensi 500 mm. Jika part atau barangnya lebih dari 5 kilo dan 500 mm, bagaimana? Ganti lengan robot atau ganti rotary table? Oke. Nah, untuk spesifikasi 50 kilo dan 500-nya ini memang spesifikasi maksimum dari Atos GOM Scan Cobot. Jadi kalau memang bendanya lebih dari 50 kilo dan diameter lebih dari 500, kita tidak menyarankan untuk tetap dimasukkan, tetapi kita sarankan untuk dilakukan di luar GOM Scan Cobot. Nah, jadi bisa di-scan secara manual ya, menggunakan Atos Q dengan tripod atau studio stand. Atau kalau misalnya mau otomatis, itu ada Atos Scanbox. Ya, jadi versi otomatis untuk beban yang lebih besar. Yang lebih besar. Seri 4 ya Pak? Seri 4 atau seri 5? Ada seri 4 sampai seri 8 menyesuaikan, tergantung kebutuhan, ya tergantung dimensi yang mau diukur dan tergantung kebutuhan lah. Jadi ini memang versi mininya dari GOM Scanbox. Jadi kalau dari pertanyaan ini kayaknya udah cukup tahu banyak tentang sistem GOM kita. Jadi ini memang versi lebih kecilnya dari GOM Scan Cobot seri 4 kita. Oke, kemudian untuk yang nomor 2 nih, untuk rotary table apakah bisa diputar manual atau otomatis, dan untuk stiker itu maksudnya mungkin point marker ya. Point marker atau aturan penempelannya atau tidak. Karena consumable dan bisa beli di luar atau hanya bisa dibeli. Nah, untuk yang kedua ini rotary table bisa diputar atau tidak, itu bisa, tapi tetap menggunakan software. Tetap menggunakan software. Tetapi sebaiknya memang langsung dibuatkan program melalui software saja, karena software akan membaca, misalnya Bapak punya 3D, software akan membaca bagian-bagian mana yang memang perlu disorot dan didapatkan celah-celah terbaiknya seperti itu. Nah, point marker. Nah, jadi kalau untuk posisi arm robot sama meja putar itu otomatis sinkron, mejanya muter, tangannya gerak, gitu. Itu untuk nyari posisi terbaik melakukan scan. Nah, untuk point marker, apa pertanyaannya? Bisa diorder di luar nggak? Bisa diorder di luar nggak? Kalau dari point marker sendiri, kita menyarankan untuk menggunakan yang dari GOM. Karena memang itu part standar ya. Iya Pak, standar dan standar. Hasil printingnya bagus. Sebenarnya kalau misalnya bisa print sendiri, kalau memang printingnya bagus dan bisa menjamin diameternya itu akurasinya memang bagus, kontrasnya juga memang sesuai standarnya, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, untuk penempelannya sendiri ada aturannya apa enggak? Sebenarnya kalau kita pakai softwarenya, nanti kita bisa, kalau kita punya 3D-nya, kita bisa masukin 3D-nya dan nanti software akan memberitahu
paling efisien kita naruh stiker itu di mana. Jadi nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi lengkap gitu. Gitu. Tapi intinya sih kalau misalnya kita pakai misalnya 500 gitu, ya jarak per poinnya jangan lebih dari 500 seperti itu. Jadi Iya. 500 setidaknya itu ada 3 yang tercapture seperti itu. Sebenarnya bukan aturan sih, tapi itu ya apa ya, Mbak? Ya. Ya memang seperti itulah. Oke. Jadi nggak ada Cara aturan baku, tempelnya lah. nggak ada aturan baku. Di mana, Harus di di mana. sini, harus jarak berapa itu nggak ada. Cuma ini memang dipakai untuk kegunaan supaya tiap scan itu terbaca unik sehingga stitching untuk tiap scan bisa terstitching dengan baik, tetap mendapatkan presisi yang tinggi seperti itu. Oke. Kemudian Yang ketiga, untuk robotnya brand apa? Waduh, untuk brand GOM berarti Pak ya? Iya, desainnya dari GOM, Desainnya dari GOM. tapi dia pesan dia dibuat di GOM juga sih. Dibuat di GOM. Jadi untuk brandnya arm robotnya aja nggak ada, tapi satu sistem penggerak sensor ini dinamakan GOM Scan Cobot. Gitu. Nggak ada dibeli tempat lain juga kan ya? Kurang tahu juga sih saya Pak. Tapi itu semuanya didesain dan dibuat di GOM. Nah, untuk robotnya brand apa, include di pembelian, ya kalau untuk include bisa diincludekan jadi satu sistem Atos Q on GOM Scan Cobot, atau Atos Q aja menggunakan tripod, seperti itu kan ya? Bisa dipisah, bisa digabung, seperti itu. Jadi bisa scanning secara manual dan juga bisa scanning secara otomatis. Lalu yang keempat Pak Rahmat, untuk software bawaan GOM atau bisa terintegrasi dengan software third party seperti Polywork, Geomagic, dan lain-lain. Gimana Pak? Tergantung mau apa nih. Misalnya untuk scan cobot, untuk programmingnya harus pakai GOM karena kan itu terintegrasi ya. Dan ya, sistem kendalinya memang ada di GOM software. Kemudian untuk inspeksinya sebenarnya kita bisa scan, kita dapat file triangle, point cloud itu bisa diedit, bisa diekspor ke STL, bisa dikeluarkan kemanapun. Jadi kalau misalnya mau inspeksinya di software lain gitu bisa. Jadi kalau misalnya saya punya sensor, saya scan, tapi saya nggak pengen pakai inspeksinya menggunakan GOM software. Saya tinggal ambil STL-nya gitu. Iya. Lalu mau dibuka di mana aja terserah. Mau dibawa di mana aja terserah dan bisa lah. Yang penting scan-nya, yang terpenting melakukan scanning menggunakan Atos Q ini itu dijamin dengan untuk tujuan industri dengan tingkat kualitas akurasi dan presisi yang cukup untuk melakukan inspeksi. Gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu Pak. Kita bisa dapatkan digital kopinya, kemudian kalau kita mau inspeksi kita bisa pakai software yang lain kalau seandainya nggak mau pakai software GOM seperti itu. Kemudian untuk kalibrasi bagaimana? Apakah di Indo atau di luar Indo? Oke, untuk kalibrasi mungkin yang dimaksud verification test ya, karena untuk kalibrasi sebenarnya itu self calibration. Jadi setiap paket pembelian sensor itu sudah dilengkapi dengan alat kalibrasinya, calibration panel seperti itu. Dan itu bisa kalibrasi sendiri. Nah, kalau verification service itu untuk mengecek keakurasian alat itu masih performa dari sistem ini sendiri gitu. Betul. Jadi misalnya ini akurasinya masih berapa mikron sih gitu. Nah itu verification service itu ada di Indonesia untuk mengecek akurasi GOM. Seperti itu. Kemudian lalu dari Pak Richard lagi 6 untuk bawaan lensanya dapat yang berapa mili Pak? Kalau beda lensa beda akurasi ya Pak? Nah gimana Pak? Oke, kalau akurasi sama Pak, beda lensa itu hanya beda measurement volumenya saja. Jadi beda detail yang bisa didapatkan. Sebenarnya itu on purpose juga sih, karena kalau barang yang sangat besar itu biasanya detail-detail kecil itu kan nggak begitu diperhatikan gitu kan. Dan kalau barang-barang yang kecil-kecil itu biasanya dia detail kecil itu sangat diperhatikan. Jadi itu on purpose aja. Untuk bawaannya bisa pilih di awal, jadi misalnya jadi perlu yang berapa aja bisa pilih di awal. Bisa pilih di awal. Kemudian yang lainnya nanti untuk adisional bisa order terpisah atau bisa langsung di awal juga bisa. Seperti itu. Jadi mungkin berarti untuk kepresisian yang dari 100 sampai yang paling besar itu sama aja, cuma bedanya detail yang bakal didapat seperti apa gitu. Iya, detailnya itu bedanya di detail aja, di point distance tadi. Jadi misalnya ada diameter 100
pakai yang kecil sama yang gede, diameter tetap 100. Tetap. Cuma mungkin detailnya lebih banyak yang 100 seperti itu. Iya. Lebih rapat lah kerapatan rapat. poinnya. Kalau akurasinya sama. Kalau akurasinya, iya. Kemudian pencahayaan. Sendiri pengaruh tidak ya Pak terhadap akurasi? Pencahayaan sendiri itu ngaruh nggak terhadap akurasi yang kita dapat saat kita melakukan scanning? Oke, ambient light berarti ya. Ya, Misalnya ada light. cahaya Mungkin, lampu gitu. Ya, lampu atau matahari. Matahari gitu. Oke. Kalau itu sih nggak ada pengaruhnya. Selama yang justru pengaruh itu malah suhu ya. Suhu. Karena itu sebenarnya standar di meteorologi itu kan ada beda suhu itu mesti Ya, ada spesifikasi kadang-kadang harus diukur di temperatur 20 derajat. Iya. Tapi kan nggak begitu signifikan ya, Nggak tergantung begitu sama apanya ya. Dan Dan kalau untuk ambient light sih nggak. Selama masih didapat itu data valid. Karena emang mungkin ini kan dibuat mobile juga buat kemana-mana gitu ya. Udah pasti blue light LED yang lebih kuat ini nggak akan terpengaruh sama lampu atau cahaya matahari ya. Iya. Lebih powerful lah untuk LED light yang kita punya sekarang. Bagaimana dengan getaran? Apakah berpengaruh? Wah, Getaran. Oke. Gimana coba Pak? kalau di dalam sistem GOM ini sendiri sebenarnya dalam pengukuran itu makin banyak gerakan, makin banyak artinya makin banyak ada getaran ya, artinya ada gangguan ya. Makin banyak gangguan itu hasil pengukuran memang akan berpengaruh. Karenanya di sini kita sangat memperhatikan bagaimana teknik kita saat melakukan scanning itu. Nah, kalau memang secara detail getarannya itu mampu menggeser sampai 1 atau 2 mili untuk produk yang kecil 1 cm gitu, itu pasti akan berpengaruh gitu kan Pak ya. Oke, jadi sebenarnya gimana ya, kalau untuk proses scanning getaran itu pasti berpengaruh Pak. Walaupun misalnya proses scanningnya pakai handheld gitu, atau kalau misalnya pakai GOM kan pakai studio stage itu semua berpengaruh. Tapi bagusnya di GOM itu kalau seandainya ada getaran itu akan muncul suatu warning. Jadi ini ada getaran nih, penyimpangannya nanti kita dikasih tahu penyimpangannya berapa mili, dan nanti hasil scan-nya ini akan dipakai atau enggak itu nanti kita akan dikasih warning. Gitu. Seperti Jadi itu. dia bisa monitoring hasil scan-nya dia sendiri. Nah, Sepertinya ada getaran dan ini agak bergerak sedikit gitu. Apakah tetap mau pakai hasil pengukuran ini atau mau diulang seperti itu. Dan sistem deteksi getaran itu kan getaran akan mempengaruhi akurasi ya. Sistem deteksi itu hanya memungkinkan jika satu scanner itu mempunyai stereo kamera. Seperti punya GOM, kita kan pakai triple scan stereo kamera. Tapi yang punya stereo kamera belum tentu bisa mendeteksi getaran. Jadi GOM ini cukup sensitif lah. Tadi ada fiturnya self correction, self monitoring system. Ya. Jadi seandainya ada proses scanning yang melenceng gitu, atau ada gangguan luar itu yang hasilnya nanti akan mempengaruhi akurasi gitu. Nanti kita akan keluar pop up warning seperti itu akan dipakai atau enggak seperti itu. Jadi semuanya dikembalikan ke kita. Seperti itu, Pak. Untuk sertifikat ISO bukan, Pak, yang ke-8. Sertifikatnya DAKAS, Pak. Iya, Pak. Karena ISO Jepang ya, Pak? Nggak tahu, Pak. Dunia sih, Pak. Dunia sih ya. Cuma untuk standarnya sendiri dia di Eropa sama Zeiss ya. Dia pakai DAKS, DAKKS kalau nggak salah. Dia pakai VDA test kalau nggak salah namanya. Mungkin bisa di searching. Nah, mungkin untuk anunya kali ya, verification service-nya ya. Karena kan metode ISO sama metode DAKS itu beda. Dan kebetulan yang kita pakai untuk verification service itu pakai DAKS. Itu yang membuat itu yang menyatakan bahwa ini termasuk alat ukur yang presisinya sejauh ini, seperti itu kan ya Pak? Sesuai dengan cara metodenya itu metode yang pengetesannya. Nah, metode pengetesannya pakai DAKS. Dari Pak Vicky kita lanjut, Vicky Adrian, bisa scanning mulai dari size berapa sampai dengan paling besar? Oke Pak, jawab Pak. Kalau mulai dari berapa kita pernah coba. Ini pengalaman pribadi kita ya, karena kalau dari GOM sendiri itu cuma menspesifikasikan measuring volume yang paling kecil itu 4 cm. Iya. Mungkin ini pengaruh nggak sih sama point distance tadi? Iya, point distance tadi. Berapa ukuran
yang dapat di scan. Berarti tergantung point distance tadi dong. Kalau pakai AutoSkew berarti sampai 0,04 0,04 mili. 0,03 berarti untuk yang 12M. Oke, 0,03 mili feature gitu ya. 3 mili, ada benda 0,03 mili itu masih ke capture. Masih ke capture. Ya. Kalau besarnya? Kalau untuk besarnya nggak terbatas sih Pak, ya Pak. Terbatas lah Pak. Kita nggak bisa scan kota gitu ya. Nggak bisa scan kota, cuma maksudnya selama itu masih bisa dilakukan scanning per proses, karena ini kan bertahap. Satu scan untuk yang panjangnya 1 meter misalnya menggunakan measuring volume 300, berarti ada sekitar 4 kali pengambilan. Nah, kalau masih sanggup ngambil sampai seterusnya, itu masih bisa dibilang masih bisa ya Pak? Masih bisa lah. Pesawat itu kita masih mau. Bisa. Masih Kapal bisa. laut masih ada apa kemarin ya? Tergantung apa ini Pak. Titanic enggak. Titanic nggak ya? Nggak tahu. Belum itu Pak, kita nggak bisa scan emang. Oke, Kemudian kemudian Pak Kiki lagi, misalkan saya punya velg sepeda untuk jasa scanning dan modelingnya berapa ya? oke, nanti mungkin akan kita kontak lagi ya untuk quotation-nya. Nanti peleknya seperti apa bisa nanti. Jadi kita saya kontak. sama yang lain nggak boleh tahu nih. Ya kan kita juga mesti tahu Oh, iya. bentuknya, karena kan kita mesti analisa Tingkat kesulitannya. tingkat kesulitannya, terus Ya. butuh berapa lama itu proses Iya. scanningnya, Iya, Pak, seperti itu. Ada lagi? Udah kayaknya cukup sampai situ aja. Yang ada lagi, apakah warna objek harus harus silver atau semua warna bisa di scan? Nah, gimana Pak? Coba gimana Pak? Pada dasarnya karena ini menggunakan teknik optikal, hampir semua warna itu udah bisa, kecuali yang transparan atau reflektif, karena ini menggunakan cahaya dan optik. Jadi selama cahaya nggak tertembus atau nggak terpantul, itu kita masih bisa capture dengan settingan light yang bisa kita sesuaikan di dalam software. Nah, tapi kalau terpantul tuh, kalau shiny kita udah bisa loh Pak sekarang. Iya. Nah, kalau shiny bisa, tapi untuk transparan memang karena itu optical ya, jadi Iya. cahaya dibiaskan. Iya. Dibiaskan. Nah, untuk yang Atos 5 ini dan Atos Q itu udah bisa, udah mampu melakukan scan pada tingkat reflektivitas tertentu. Gitu. Iya, iya, iya. Kalau kaca cermin nggak bisa ya? Belum pernah Belum nyoba pernah, sama. iya. Iya gitu Pak. Jadi nggak harus silver, bisa warna apa aja selama tidak membias dan tingkat pantulnya nggak 100% mungkin. Oke, jadi seperti itu. Seandainya mungkin teman-teman mau diskusi lagi atau mau ada pertanyaan lain, kita bisa diskusi lebih lanjut di apa? Ya kita Ya. bisa arrange meeting gitu, atau ya kita bisa ketemu di mana seperti itu ya, nanti bisa kontak-kontakan. Oke, kemudian ini ada titipan dari marketing. Kita minta tolong untuk Memberikan feedback buat kita. ya, dan Caranya seperti ini, tinggal ketik aja di browser. Nah, nanti untuk berapa Pak yang dapat door prize? ada 20 pendaftar pertama yang mengisi form. Ya, mengisi form. Iya. Nah, nanti diumumkan mungkin sekitar seminggu dari sekarang, diumumkannya di sosial media kita. Jadi jangan lupa juga buat follow supaya dapat pengumumannya. Iya, siapa tahu itu Anda. Iya, siapa tahu juga bukan. Oke, itu dari kami. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita di sore ini. Ya, terima kasih. Ini kontak kita ya, Ini kalau kontak misalnya teman-teman mau apa? Tanya mengenai GOM. Iya. Atau yang lainnya. Atau gitu. servis lainnya yang tadi disebutkan, seperti SolidWorks dan 3D printer ya. Iya, ini kontak kita. Dan saya Rahmat. Saya Reza. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.